Ketika ada penganiayaannya nih, itu merupakan sebuah kejahatan karena kekerasan dalamnya. Kejahatan dan kekerasan itu dua hal yang sama tapi berbeda makna. Para remaja atau geng motor ini sebenarnya mereka itu bukan ingin melukai korbannya ataupun bagaimana, tetapi mereka melukai korbannya itu hanya untuk menyatakan kepada kelompok lain bahwa kelompok mereka lah yang paling terkuat di Pekanbaru. Jadi mereka ingin menunjukkan eksistensi dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Sobat Chef. Nah, kali ini kita mau bahas yang hangat-hangat ya kan Des? Sehangat apa ya? ST. Nah, podcast kali ini tuh aku Putri I, Saya Desti, akan menemani teman-teman semua pada podcast kali ini, yaitu problematika di Kota Bertua. begini tanggapan mahasiswa kriminologi UIR akan kasus kriminalitas di Pekanbaru. Nah, Kayaknya berbau-bau kriminalitas ini agak sulit dikit ya. sih sebenarnya, tapi gak apa-apa lah. Iya. Desti, gimana kabarnya? Kayaknya kita satu podcast terus ya berdua. Iya, bener, kayaknya kita tuh nggak bisa terpisahkan gitu. Iya. Jadi kayak ada, Kita ada hubungan. Nah, sih kabarnya baik. Iya. Kalau Putri, baik dong, aku selalu happy kiawa. kita nih jangan nganggurin narasumber kita. Nah, kali ini kita ditemani sama dua narasumber yang Masya Allah Hebat, keren, dan luar biasa. Ya, nah boleh nih Bang, perkenalkan dulu namanya sama jurusan. Dari Pak? Dari abang Oke. ngomong juga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pera Jumiadon. Sehari-hari biasa dipanggil Dodon ya Mbak. Saya dari mahasiswa kriminologi angkatan 2020 kampus Universitas Islam Riau. Nah, udah semester akhir berarti ya Bang ya. Nah, Abang sendiri? Oke. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama, biasa dipanggil Rizky. Saya dari kriminologi 2021. Nah, udah semester berapa nih Bang? Semester 6 lah. Bentar lagi semester akhir nih. Ya, gitu lah. Nah, udah berbau-bau skripsi nih ya. Betul sekali. Udah mulai nyari nggak Bang? Betul. Udah agak pening-pening. Gitu lah. Udah mau ini tumbang. udah nggak tidur lagi kayaknya. Betul, Udah ini. betul. Aduh, aku mikirin apa Ya pagi ya, gitu. kriminal gitu kan, Iya, pasti iya, sulit. Pasti guys, kriminal apa lagi ya yang ada ditulis mau ditulis gitu kan. Iya. Gimana nih kabar Abang berdua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah lah, baik. Ya, walaupun cuaca hari ini agak mendung ya kan ya. Kesibukan sehari-hari apa nih Bang? Boleh Bang Dodon ya, Bang Dodon dulu. Kalau abang ya karena mahasiswa akhir ya membuat skripsi. Tapi belakangan ini abang lagi mengikuti isu-isu politik yang ada di tanah air. Politik. Sering nonton berita tentang politik, baik itu Pilpres kemarin dan sekarang abang mencoba mengulik tentang pemilihan gubernur dan bupati. Dan juga kebetulan judul abang berkaitan dengan itu. Kriminal nyambung Ya. ke politik gitu ya Bang. Kalau Bang Rizky? Kalau saya sendiri sih sebenarnya apalagi sekarang posisinya sebagai bupati, Wah, ketua organisasi bupati. lah gitu kan di himpunan mahasiswa kriminologi, tentu saya sendiri pun membackup kawan-kawan yang ada di dalam kriminologi, mahasiswa kriminologi. Itu di dalam kriminologi kan banyak-banyak divisi, tentu saya terus komunikasikan masalah mengenai isu-isu yang ada gitu dari perempuan, dari advokasi dan hukum gitu kan, apalagi mengenai non akademik mahasiswa di dalam kriminologi gitu. Udah mengulik-ngulik kasus-kasus seperti itu ya. Banyak sekali nguliknya ini. Sampai ke akar kali ya. Yes, boleh Iya sekali kan? itu. Nah, Bang berdua nih ngomong-ngomong nih, berasal dari Pekanbaru atau Dari di luar luar Pekanbaru gitu? Kebetulan kita nih dari sesama-sama Siak. Ya, betul. Kebetulan cuma beda kampung. Beda kecamatan Saya lah. di Kabupaten Siak di Kecamatan Sungai Apit. Kalau Rizky? Kalau saya di Perawang. Mungkin kawan-kawan ada yang dari orang Perawang kan gitu. Oh, mungkin ada teman-teman yang lain. Boleh. Oh, tapi ya, di Siak ininya. Ya di Siak, Kabupaten Siak. Perawang Kabupaten. Perawangnya di mana sih?
Aku nggak tahu. yang Saya dekat orang Pekanbaru yang dekat Danau Buatan itu. Ya betul sekali. Ya orang biasanya kalau dari Siak kan itu melewati pesisir dan buatan gitu kan. yang saya aja nggak tahu dana buatan itu di mana. Kayaknya mau diajak. Boleh. Kode mau diajak ke ini. kurang healing. Iya, kan asalnya nggak dari sini. Jadi kurang nggak tahu juga sih. Iya. Ya, sebelum lanjut nih Bang ke pembahasan tentang kriminal. Kabarnya sehat kan Bang? Sehat. Alhamdulillah, walaupun cuaca kali ini agak mendung, agak panas dingin gitu kan, apalagi kita berdua ya kan. Diapit sama Asal nggak sedingin hatinya. iya. Betul sekali. Aduh. Lanjut nggak sih Des? Jadi lucu. Jadi gini Bang, dapat info dari belakang nih. Abang kan ini jurusan kriminologi kan. Kenapa sih abang ngambil jurusan ini? Dan apa benar nggak sih Bang ini jurusan satu-satunya yang ada di Sumatera? Boleh dijelaskan Bang Rizky dulu boleh? Kriminologi sendiri ini sebenarnya ada 3 di Indonesia. Yang 2-nya lagi itu ada di Pulau Jawa, yang satunya lagi ada di Sumatera. Tentu kriminologi ini sudah berdiri dari tahun 2005. Sekarang ini kan sudah memasuki di 19 tahun. Tentu ini kriminologi ini sebenarnya ilmunya sangat bermanfaat di lingkungan sosial gitu kan. Dari sebenarnya kriminologi ini mempelajari tentang perilaku gitu kan, tentang mengapa orang melakukan kejahatan gitu sebenarnya. Dan itu sangat berhubungan sama kehidupan kita gitu. Berarti udah selama aku hidup ternyata Desti kriminologi ya. Tumbuh gitu ya kan. Berarti UIR menjadi salah satu kampus yang memiliki jurusan yang udah tertua gitu kali ya. Betul. Cuman minim lah yang ada di Indonesia nih gitu kan. Iya betul. Kayak jarang diketahui orang gitu kan jurusannya. Nah menurut Abang Boban sendiri nih, Kalau abang sendiri mengapa mengambil jurusan kriminologi ya karena seperti mana kita ketahui Mbak ya bahwa kejahatan itu pasti akan terjadi dimanapun dan kapanpun. Kejahatan itu tidak mengenal waktu dan kita sebagai masyarakat ya harus waspada terhadap kejahatan tersebut. Dan mengapa saya mengambil kriminologi ini juga ya dikarenakan pastinya ya kita seiring perkembangannya zaman kejahatan kriminal itu mungkin akan terus bervariasi seperti saat mana saya contohkan itu dulu mungkin belum adanya media sosial ataupun layanan internet lah ya dan dulu mungkin tidak ada namanya kasus di media sosial dan sekarang mungkin makin berkembang banyaknya media sosial apalagi sekarang eratnya globalisasi sehingga timbullah permasalahan-permasalahan yang akan terus terjadi contohnya kejahatan di media sosial, cybercrime dan lain sebagainya. Nah, hal inilah yang menjadikan saya tertarik dalam mengulik dunia kriminologi. Dan selain itu juga mungkin yang patut kita harus waspadai dari kejahatan ini adalah ada beberapa poin kejahatan itu bisa terjadi. Selain dari kemiskinan dan faktor ekonomi, kejahatan itu juga terjadi akibat ada 2 poin tentunya. Pertama ada niat dari pelaku, kemudian kesempatan. Nah, kalau dari niat dari pelaku ini, sebagaimana kita ketahui bersama, bagaimana pelaku itu sudah merencanakan kejahatan tersebut. Contohnya, dia sudah mempersiapkan dan mentargetkan korban tersebut. Nah, kalau kita berbicara tentang kesempatan, bagaimana kesempatan tersebut sudah menjadi hal umum lah, di mana kesempatan terjadi akibat gara-gara korbannya itu sendiri. Bagaimana contohnya, ketika kita misalkan pergi ke suatu tempat, kemudian setelah sampai di tempat tersebut, kita lupa mencabut kunci motor kita. Nah, itulah sebagaimana saya contohkan timbulnya kesempatan terjadinya kejahatan. Tadinya orang tersebut mungkin lagi di tempat rumahnya menuju tempat lain melihat kunci motor yang tergantung tersebut, sehingga timbullah naluri seorang manusia yang mungkin lagi kebutuhan ekonomi mengambil motor tersebut. Dan banyak lagi main semacamnya. Contohnya di perempuan lah, perempuan kan selalu memakai perhiasan yang berlebihan. Itu menjadi faktor juga, yang mana faktor tersebut menjadi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatannya. Mungkin itu, Mbak. Dari kasus-kasus seperti itu Abang tertarik nih ya untuk masuk kriminologi gitu. Nah,
akhir-akhir ini nih Bang, kan banyak nih kasus-kasus kriminal di Pekanbaru kan yang hangat-hangat banget nih. Contohnya yang anak-anak yang menganiaya orang tua. Terus ada lagi nih kakak-kakak yang naik sampan terus hampir aja di ya. Terus yang paling hangatnya lagi nih baru-baru ini yang di Ricis ya. Dikir yang membawa senjata tajam ya Desti, sangat miris sekali. Terus yang terakhir itu ada mobil yang dikejar polisi ya. Dia itu nggak berhenti dari Ahmad Yani sampai ke Sudirman. Abang mengikuti itu kan ya, kasus-kasus ya seperti itu. Nah Bang, maka dari itu kita buat nih podcast ya seperti ini karena kasus-kasus yang banyak terjadi di Pekanbaru. Menurut Abang berdua nih, bagaimana menurut Abang tentang kriminologi di Pekanbaru ini? Tingkatnya tuh tinggi, rendah, atau bawah? Menurut Abang gimana? Ya, dari Abang dulu. Kalau menurut Abang sendiri ya, kalau kita berbicara tentang seorang wanita yang tadi yang naik sampan itu ya, dia mengalami tindak kekerasan dan juga mohon maaf ingin diperkosa, katanya begitu kan? Iya. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa di sini seperti yang saya bilang tadi adanya kesempatan daripada pelaku, yang mana seperti yang saya sampaikan kesempatan itu terjadi karena akibat korbannya itu tersendiri, yang mana kan seperti yang kita lihat dia menaiki sampan sendirian, ya itu kan sangat berbahaya. Ya mungkin mohon maaf juga ini pendapat saya, mungkin cara dia berpakaian ataupun cara dia menghiasi dirinya mungkin menarik seorang pria ya, menarik perhatian, sehingga itulah yang saya katakan tadi, bisa jadi kejahatan itu terjadi karena adanya kesempatan dari korban tersebut. Nah, kalau dinilai dari tingkat kriminal di Pekanbaru itu tersendiri, ya menurut saya belakangan ini cukup marak ya. Iya, banyak. Apalagi nggak usah jauh-jauh deh, di kalangan remaja sajalah. Ketika isu yang lagi hangat-hangatnya nih tentang judi online dan judi slot. Nah, pertanyaannya kan begini, kok bisa para remaja sekarang ini terjebak pada judi online atau judi slot? Padahal kan kita udah tahu lah, dari agama sudah panjang lebar menjelaskan tentang judi slot itu kan haram ataupun tidak diperbolehkan. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana seorang itu bisa terjebak dari judi online adalah tentu saja dari lingkungan para teman-temannya. Ketika dia kumpul bareng teman-temannya, salah satu dari temannya mungkin ada yang bermain judi online. Nah, mungkin di hari pertama mungkin tidak terlalu tidak terlalu tertarik dengan judi online ya. Tetapi lama-kelamaan karena sering ngumpulnya dengan pelaku judi online tersebut, teman yang tadi bermain judi online, mungkin hari ketiga, hari keempat, atau hari sampai seminggu dia ngumpul selalu bersama dengan temannya tersebut, sehingga dia tertarik lah. Tertariknya bagaimana? Ketika dia ngumpul tersebut, kebetulan saja nih temannya tersebut mendapatkan kemenangan. Kemenangannya kalau di bahasa judi online tuh jackpot lah kan. Pas dia ngumpul dengan temannya itu, temannya kebetulan dapat jackpot. Teriaklah temannya ini kan, wih dapat jackpot 3 juta nih. Sehingga kan timbul rasa kepo kita kan, wih bro, kayak mana lu dapat tadi 3 juta? Lu tadi pasang berapa? Pasang dana? Tadi gua pasang 100.000 bro. Jadi kan dari 100.000 jadi 3 juta kan sangat wah sekali kan? Jadi dari situlah dia kepo. Dengan iming-iming dia ingin mencoba, hanya ingin mencari uang rokok saja, gitu kan? Nih bro, tolong ajari gue dong bagaimana cara main. Gue cuma ingin cari uang rokok nih. Nah, masa kan harga rokok berapa sekarang? Mungkin 25.000 atau 28.000. Ajari gue dong cara mainnya. Gue mau cari uang rokok. Gimana caranya bro? Ketika dia mulai bermain, disitulah dia mulai tertarik dan mencoba memasang, dan temannya pun mengajarkan bagaimana cara bermain judi online. Pas dia pasang lah, salah langkah dia, ternyata dia kalah bermain judi online. Nah, naluri seorang manusia ketika dia mendapatkan kekalahan pasti ingin membalas sebagai menang. Tidak usah kita contohkan pada judi online deh. Misalkan Mbak ini ikut lomba pidato atau lomba nyanyi. Ketika Mbak pertama kali ikut lomba nyanyi, apakah pas Mbak kalah akan menyerah begitu saja?
Pastinya tidak kan, naluri seorang manusia tidak akan pernah puas dari kekalahan tersebut. Besok-besok Pengen lombanya lagi, ingin gitu lagi, ya. ingin mendapatkan kemenangan, terus mengikuti lomba tersebut. Nah begitu juga dengan judi online ini, dia ingin terus mencoba sampai mendapatkan kemenangan. Kalau menurut Bang Rizky gimana tuh? Mungkin ya kalau tentang ini jukir kemarin nih Bang yang di Ricis. Sebenarnya jukir ini menjadi kontra di tengah masyarakat. Sebenarnya pemerintah mempunyai peran mengevaluasi itu. Ditambah lagi saya mendapatkan informasi di tengah-tengah parkir bahwasanya parkir ini mempunyai pihak keduanya. Pihak pertamanya pemerintah, pihak keduanya itu ada sebuah perusahaan yang menaungi semua pemerintah, semua parkir ini, sehingga parkir ini mengejar setoran, sehingga setoran inilah menjadi target sasaran utama mereka, sehingga mengapa parkir ini mendesak-desak kita nih itu, bayar bang bayar, karena mereka itu ada setorannya itu. Nah, yang terjadi di Ricis kemarin itu sebenarnya kita tidak tahu apakah jukir ini mempunyai legalitasnya atau dia ilegal. Tentu kita harus mempertanyakan itu kepada pihak yang terkait mengenai keparkiran tersebut. Tentu kita ketika ada penganiayaannya nih, itu merupakan sebuah kejahatan karena kekerasan di dalamnya. Kekerasan itu sebenarnya kekerasan itu dua hal yang sama tapi berbeda makna. Kejahatan belum tentu mempunyai kekerasan. Betul. Tapi kalau kejahatan tentu dia mempunyai kejahatan sebenarnya. Sehingga hal inilah yang harus pemerintah harus mengevaluasi ini. Tentu kita bersama-sama harus kritis mengenai ini, apalagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di dalam Pekanbaru ini. Betul. Yang karena terjadinya di Pekanbaru. Iya, betul. Mungkin di luar pun ada, tapi mereka tidak mengekspos itu. Jadi kalau dalam kriminal nih Bang, itu tuh termasuk salah satu kriminalitas berarti ya Bang? Betul. Itu termasuk kekerasan. Dari kriminal. Ya, kekerasan. Karena kan dia membawa senjata tajam. Betul, sajam lah gitu. Nah, sama dengan halnya dengan kasus kemarin remaja yang atau geng motor lah kemarin kan yang memukul korban yang melintas di jalan raya itu kan. Di Jermannya Ya, Bang. di kemarin itu di depan rumah sakit Sapira. Nah, kalau disimpulkan dari kriminologi bahwasannya para remaja atau geng motor ini sebenarnya mereka itu bukan ingin ingin melukai korbannya ataupun bagaimana, tetapi mereka melukai korbannya itu hanya untuk menyatakan kepada kelompok lain bahwa kelompok mereka lah yang paling terkuat di Pekanbaru. Jadi mereka ingin menunjukkan eksistensi dirinya, mengekspos dirinya. Tapi mereka tuh salah dengan cara begitu kan Bang? Ya, betul. Ya, betul. Nggak seharusnya menunjukkan gengnya mereka kuat itu dengan cara yang melukai seseorang. Jadi meningkatkan kejahatan ataupun kayak mana ya, membuat pemuda-pemuda anak-anak lain mengikuti jejak mereka gitu kan. Mereka ingin menjadi geng motor yang terkuat lah di Pekanbaru untuk melabel dirinya. Dengan menunjukkan kekerasan gitu. Berarti orang-orang yang melakukan kekerasan ini bangga berarti ya dengan apa yang mereka lakukan gitu, karena dia merasa kuat gitu kan, merasa hebat dengan kejahatan dia. Sebenarnya di dalam kriminologi itu sendiri itu ada beberapa pembagiannya. Contoh kayak penyimpangan, kenakalan, kejahatan. Tentu penyimpangan ini orang yang melanggar norma sebenarnya. Sedangkan kenakalan ini anak-anak yang melakukan sebuah perilaku yang sebenarnya dasarnya itu mereka tuh kalau di dalam agama itu anak yang dilahirkan di dunia ini merupakan putih gitu kan. Tapi dengan beberapa faktor sehingga terjadilah kenakalan tersebut. Perilakunya berubah. Itu kembali lagi mengenai pola perilakunya di dalam lingkungannya gitu. Sehingga timbullah kayak mereka menunjukkan eksistensi mereka gitu kan. Melakukan kekerasan gitu ya. Karena mereka 24 jam bukan bersama orang tuanya juga gitu. Karena ada di jam 7 sampai jam sore, jam 6 gitu kan. Mereka itu ada ngumpul sama keluarganya gitu kan. Tentu ini menjadi tanggung jawabnya orang tua kembali sebenarnya di dalam perilakunya seorang anak itu. Kalau kriminalitas ini juga berarti ada pengaruh lingkungannya berarti ya Bang? Betul, setuju.
karena juga nggak bisa disalahkan lingkungan keluarga. Dibilang pun lingkungan keluarga tuh misalnya sudah mendidik baik misalnya. Iya, tapi teman-temannya ngajak gitu ya kan. Jadi nggak bisa disalahkan rumah juga, tapi bisa juga dari lingkungan, bisa juga dari lingkungan ataupun keluarga. Nah, dalam kriminologi itu disebut dengan asosiasi diferensial, di mana suatu kejahatan tersebut dipelajari dari lingkungannya. Kadang temen nih agak bawa sesat juga Ya, gitu betul. kan. Tapi kembali lagi, karena di dalam pola asuh orang tua itu ada pembagiannya lagi tuh, kayak otoriter, demokratis gitu kan. Tapi ketika anak ini, apalagi kan Gen Z sekarang gitu kan, itu mereka nih tak bisa dikeraskan, tak bisa dilembutkan juga gitu kan. Sekali dilembutkan melunjak kayak gitu. Dikasarin juga. Dikasarin dia. Ya gitu, jadi nggak mau. masalah gitu Ya, kan. betul, Tentu betul. ini harus ada pendekatan-pendekatan yang lain sehingga anak-anak ini bisa paham. Ya. Tentu contoh kayak kekerasan. Mengapa anak-anak ini melakukan kekerasan sih? Tentu ini faktornya bisa jadi karena faktor rumah gitu. Mereka mungkin di dalam rumahnya orang tuanya ada pertengkaran. Broken home ya, broken home. Broken home gitu kan. Iya, Mungkin iya. orang tuanya ada mukul sana mukul sini. Kita tidak tahu di dalam lingkungan rumahnya. Ada juga yang sampai depresi gitu Ya, kan, betul, lingkungan betul. keluarga. Jadi nggak bisa disalahkan juga lingkungan sekitar kita, tapi tengok dulu situasi di rumah Ya, gimana. Nah, jadi Bang, dari kasus-kasus tersebut, Abang ini sebagai mahasiswa, bagaimana sih Bang menanggapinya? Dan kenapa bisa terjadi? Mungkin udah dijelaskan juga, terjadinya mungkin karena faktor ekonomi. Ya. Jadi bagaimana menanggapinya, Bang? Mungkin kalau mendakapi tentang hal tersebut, ya kita sebagai mahasiswa tentu saja harus lebih memperkuat keimanan kita tentunya dalam agama kita tentu saja. Kemudian mungkin kita harus menjaga diri dari lingkungan kita. Kalau kita tidak bisa menjaga diri dari lingkungan kita, sebaiknya kita hindari tongkrongan-tongkrongan yang toksik. Maksud saya itu bukan berarti kita menjauh jadi introvert, tetapi kita menjauh untuk menjaga diri. Kalau diri kita rasa-rasanya bisa untuk bergabung dengan mereka dan mengatakan pada diri kita kalau saya bergabung di sini saya tidak akan terpengaruh. Boleh saja bergabung untuk mencari pengalaman gitu kan. Tapi rasa-rasanya ketika kita nongkrong kita akan mungkin terbawa dengan suasana tersebut, ya sebaiknya dihindari. Komen Abang Rizky Kalau gimana? dari abang lah ya. Sisi ya. Dan sebenarnya dari mahasiswa kriminologi itu harus mengetahui terlebih dahulu. Di dalam Al-Quran itu kan ada namanya tabayyana wa tabayyanun. Jelaskan dulu. Karena di dalam kriminologi itu harus tahu nih sebabnya karena apa gitu Ya, kan. harus ditelusuri dulu Ya, nih. telusuri. Dan kami sebagai mahasiswa kriminologi pun tidak boleh mengecap seorang anak itu bahwasanya nakal, seorang itu melakukan kejahatan. Karena sistem penghukuman yang ada di Indonesia ini sendiri ini reintegrasi. Nah, reintegrasi ini mereka melakukan sebuah kejahatan gitu kan. Melakukan sebuah kejahatan ketika sudah dihukum, tentu mereka kembali keluar itu harus terima kembali kepada masyarakat. Karena sedangkan kalau secara logika kita Tuhan aja maha pengampun, ya kan, betul. Masa manusia enggak? Emang manusia di atasnya Tuhan? Kan tidak mungkin. Tentu ini harus ada pendekatan secara emosional sehingga mereka ini tidak melakukan kejahatan, kenakalan, penyimpangan gitu. Nah, dari ini timbul lagi nih Bang pertanyaan. Sebagai mahasiswa nih, nggak hanya kriminologi, misalnya kami nih humas kan, bagaimana cara kami membekali diri kami gitu untuk agar amit-amit lah ya jadi korban dari kriminal gitu. Bagaimana suggestion Abang terhadap kasus tersebut? Ya, kalau dari abang ya kita harus menjaga diri kita ya, terutama kalau dari perempuan cara berpakaian kita, lebih fokus dalam melakukan hal apapun. Misalnya tadi hal yang konyol, yang kunci motor yang tertinggal di motor sehingga kita menjadi korban dari kejahatan, ataupun kegiatan yang di dalam ruangan pun tidak mungkin terlepas dari kejahatan. Contohnya kita mempunyai handphone kan, seringkali kan kita di kelas kalau membawa handphone itu kan ketika kita pergi mungkin sebentar keluar tinggal handphone di dalam tas, mungkin itu bisa jadi sarana untuk mereka untuk mencuri peralatan elektronik kita. Nah, kemudian kan sekarang kan mohon maaf kalau dari perempuan itu kan lagi viral-viralnya nih, mohon maaf, tobrut gitu kan.
Nah, itu harus dihindari cara berpakaian kita. Itu menjadi kesempatan bagi para tindak pelaku kejahatan akan melakukan kejahatannya kepada diri kita. Dan juga pada para mahasiswa, kalau ingin keluar malam ada kegiatan, sebaiknya kalau menurut saya sih jangan 2 orang ya, harusnya 4 orang atau 3 orang. Teman. Karena di Pekanbaru ini kejahatan itu bisa terjadi, mereka itu pakai geng. Jadi kalau kita cuma berdua, nggak imbang kalau kita terjadi dengan kejahatan tersebut. Mungkin itu. Ya banyak ya kan di Pekanbaru nih, kadang pengaruh budaya yang membuat perempuan tuh mengumbar auratnya gitu, kadang ngikutin teman gitu. Kalau kata orangnya tuh ini terjadi kok gitu, padahal salah sebenarnya. Itulah yang membuatkan kriminal tuh terjadi gitu. Di Pekanbaru ini banyak kali tuh kasus-kasus kayak gitu kan, pelecehan lah gitu kan. Karena salah satunya itu wanita itu juga menjaga diri. Jadi semua itu salahnya salah pada korbannya gitu kan. Karena diberi kesempatan untuk si kriminal ini. Tapi si korban juga nggak mau disalahkan. Nah iya, akhirnya bawalah ke polisi, ke hukum gitu kan. Kalau hukum ujung-ujungnya. Dan pasti para wanita pernah mengalami namanya catcalling. Tahu kan catcalling? Kayak cewek itu. 99% pasti pernah wanita itu merasakan catcalling. Itu gara-gara penampilannya kan Bang. Kalau menurut Abang sendiri bagaimana nih persiapan sebagai mahasiswa gitu? Tentu untuk mahasiswa agar mahasiswa dan mahasiswi tidak menjadi korban lah gitu kan. Iya, betul. Tentu mereka bisa menjaga diri mereka dulu. Gitu. Tentu dari segi apa dulu? Segi bela diri gitu kan. Tentu di dalam kriminologi ini sendiri ada namanya teori feminisme. Ada teori-teori yang mengapa sih kasih Bang, teorinya mana tahu kita bisa kan? Ya sebenarnya di dalam kriminologi itu dia feminisme ini apa gitu kan? Karena perempuan ini yang sering dijadikan korban gitu oleh pihak yang bertanggung jawab gitu kan. Nah sekarang ini itulah harapannya ketika ada pelecehan, ketika jangan segan-segan untuk mengadukan itu kepada pihak-pihak yang terkait. Contoh kayak kepolisian gitu kan, kayak pemberdayaan perempuan. Tentu mereka itu akan membackup kawan-kawan mahasiswi semua. Tentu seorang mahasiswi pun harus bisa menjaga dirinya juga. Tentu pergaulannya juga, karena pergaulan kita yang semakin berkembang modern ini kan, di zaman era modern ini tentu menjadi tanggung jawab kita masing-masing gitu, harus bisa menjaga diri kita gitu. Jadi jangan ini ya, sebenarnya itu kriminalitas itu terjadi karena diri kita juga sebenarnya, nggak bisa juga kita salahkan orang lain. Kadang kita sebagai masyarakat ya, kita tuh lupa sesuatu, misalnya pas kita tertinggal dalam di Honda gitu, tapi itu kan menunjukkan kalau kita sepele ya dengan hal-hal kecil. Jadi tuh nggak bisa kita salahkan orang lain, karena orang lain sebenarnya nggak ada niat nih untuk ngambil itu, tapi karena kita lalai, mungkin kita sepele dengan hal itu, jadi dia punya niat kayaknya tuh ada isinya. Itu yang membuatnya kayak gitu. Jadi kalau bagi perempuan juga penampilan, jangan menggunakan perhiasan yang banyak sih sebenarnya, karena nggak bisa disalahkan juga kan, laki-laki itu pasti karena ulah kita juga sebenarnya. Nah, lanjut nih. Menurut Abang sebagai mahasiswa kriminologi, apa yang ingin Abang sampaikan untuk sobat chef di rumah nih? Pesan-pesannya gitu. Meski dulu. Atau motivasi deh buat teman-teman. Boleh promosi sekali lagi. Boleh ya, coba boleh ya. Tentu pesan dari kami sebagai mahasiswa kriminologi, tentunya kami berharap pada mahasiswa dan mahasiswi untuk bisa menjaga dirinya. Tentu kriminalitas itu kita tidak tahu posisinya kayak mana, keadaannya kayak mana. Tentu itu dari kawan-kawan semua. Dan pesan dari saya lagi, jangan pernah takut untuk mengadukan segala macam kriminalitas itu. Jangan pernah menutup-nutupi. Tentu kepolisian, pemberdayaan perempuan itu punya hak untuk kalian menerima laporan itu. Jangan pernah takut untuk mengatakan sesuatu. Tentu ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menjaga daerah kita, apalagi daerah kita Pekanbaru. Yang penuh dengan kasus-kasus. Ya, betul. Dari Abang sendiri boleh pesan-pesannya? Kalau pesan-pesan mungkin Abang hanya berpesan begini. Sekarang ini dunia sudah berubah. Waktu berjalan dengan cepat.
kita harus berlomba dengan waktu, atau kalau tidak kita akan terlindas oleh waktu itu. Nah, kalau kita tidak bisa menjadi orang baik, setidaknya ada satu hal perbuatan hidup kita itu salah satunya adalah yang baik diantaranya. Contohnya mungkin sering membantu orang ataupun taat pada orang tua, walaupun mungkin dari segi ibadahnya kurang. Dan mungkin untuk kata-kata, kalau ingin hidup lebih tenang, mulailah memperbaiki ibadah. Mungkin ibadah tersebut mungkin tidak menyelesaikan semua masalah kita, tetapi dari ibadah tersebut kita bisa menjadi tenang dalam menghadapi masalah kita. Jadi tetap jaga diri buat teman-teman semua. jaga diri, ada pesannya? penampilan gitu kan. Jadi tidak membuat banyaknya kriminalitas lagi. Ternyata setelah kita kulik banyaknya pembahasan kita tadi, ternyata di Pekanbaru banyaknya kasus-kasus ya yang terjadi. Tentunya nggak harus semuanya salah pelaku, tapi kadang korbannya Salah juga korban kan. juga. Ya jadi keteledoran, kadang lalai dari si korban juga bisa mengakibatkan adanya kesempatan untuk Si pelaku pelaku. melakukan aksinya. Nah, ya betul. Oke deh, kami ucapkan terima kasih dulu buat para narasumber yang udah meluangkan waktunya. Mungkin itu aja, aku Putri Ei. Saya Desti. Jangan lupa saksikan podcast mini podcast Genzi Genzi Bercerita episode episode ke-7 di YouTube _ID Jangan lupa like, comment, share, dan and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.